dan teman-temanlah yang terpilih untuk bekerja di perusahaan sedang teman-teman bekerja sekarang. Nah, SDM yang berkualitas inilah yang mampu menerapkan pengetahuan sehingga menghasilkan produk atau jasa yang inovatif. Nah, produk jasa inovatif ini akan membawa sesuai dengan tuntutan konsumen. Tuntutan konsumen seperti yang tadi saya katakan bahwa kebanyakan sulit sekali memahami kebutuhan dan kemauan dari konsumen. Nah, dengan adanya SDM berkualitas akan mampu memahami tuntutan dari konsumen sehingga perusahaan akan unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian ada yang namanya pemegang saham. Nah, kemudian pemegang saham ini bertindak sebagai seorang atau sekelompok usaha dalam membeli saham perusahaan yang go public. Jadi teman-teman pun sekarang ini bisa yang namanya membeli saham. Artinya membeli saham ini membeli yang namanya surat berharga dari suatu perusahaan. Tapi biasanya saham yang diperjualbelikan adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Oke. Nah, pembelian jual saham ini biasanya dilakukan di yang namanya pasar modal. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya BEJ, Bursa Efek Jakarta. Nah, itu lebih identik dengan yang namanya pasar modal untuk jual beli saham. Untuk berapa satu saham itu saya kurang paham berapa, tapi walaupun kita orang biasa, kita bisa kok membeli saham perusahaan lain. Ya, lanjut. Oke, kemudian ada yang namanya dewan direksi. Nah, dewan direksi ini yang kata Mbak Win, iya Bursa Efek. Manajemen tadi siapa namanya? Sama. Oh, iya. Manajemen namanya siapa? Oh yes, Bu. Ya Mbak Salma. Saya catat. Itu manajemen namanya siapa? Nama asli, nama panggilannya. Oh, Mbak V ya? Vera Sutrisni. Mbak tulis nama Vera, serasa saya memanggil nama saya sendiri. Ya, obligasi itu sama-sama surat berharga. Nah, obligasi itu yang dijual belikan, itulah yang namanya saham. Seperti itu. Jadi kalau misalnya beli saham, ada yang namanya surat berharga yang akan teman-teman pegang, itu namanya surat obligasi. Oke, jelas ya. Kemudian ada namanya dewan direksi. Dewan direksi ini yang bertanggung jawab dalam menyusun tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan, mengevaluasi dan menginterpretasikan lingkungan eksternal, dan membuat keputusan. Ya, nah sebagai dewan direksi dalam posisi yang paling tinggi dalam suatu usaha, orang-orang ini yang menentukan tujuannya. Bisnis ini saya pengen mencapai targetnya berapa banyak, tujuannya itu bagaimana. Yang melakukan evaluasi juga seperti itu, baik evaluasi produk, evaluasi tenaga kerja, evaluasi kinerja, evaluasi manajemen, itu dilakukan oleh dewan direksi. Oke. Kita lanjutkan. Di samping dari sisi lingkungan yang namanya eksternal dan internal tadi, ada juga dilihat dari sisi elemen lingkungan yang dibedakan berdasarkan lingkungan umum dan lingkungan khusus. Nah, lingkungan umum itu seperti apa? Lingkungan umum itu mencakup kondisi yang memungkinkan mempunyai dampak terhadap organisasi, tetapi relevansinya tidak begitu jelas. Nah, sedangkan lingkungan khusus, jadi itu misalnya ya, lingkungan umum itu seperti perusahaan, kita bisa bilang perusahaan komputer. Nah,
Terus kita bisa bilang perusahaan hand komputer. Perusahaan komputer ini kan banyak, baik itu ada juga yang namanya Toshiba, Asus, Acer, Apple, itu banyak sekali. Nah, dalam lingkungan umum ini si perusahaan komputer itu harus mengakui bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak yang sangat jauh terhadap pertumbuhan dan probabilitas dari masa depan mereka. Jadi kebutuhan dari komputer itu beda-beda. Misalnya seperti Acer. Acer itu sedang menciptakan saat dalam sekarang inilah. Sekarang itu Acer itu sedang menciptakan komputer yang dengan bentuk yang slim, sangat slim. Nah, itu akan diikuti dengan merek-merek yang lain. Nah, jika merek-merek yang tidak mengikuti perkembangan tersebut, akhirnya orang akan lebih banyak memilih Acer. Nah, seperti itu. Nah, selain produk yang slim, apalagi keunggulannya? Selain slim yang ringan, bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya ya Mbak, bisa nyambung. Oke. Nah, kemudian akhirnya selain produk yang slim, apalagi kebutuhannya? Kebutuhannya itu adalah misalnya dibutuhkan juga dengan giganya yang besar. Mbak Salma sampai nangis, jangan dong Mbak, jangan sampai nangis, pasti bisa masuk. Tinggal Mbak Widya yang belum masuk ya, ini sama-sama mengalami koneksi yang lemah. Oke, udah Mas. Oh Mbak Widya, oh iya Mbak Wid, oh iya sih, maaf. Oh iya Mbak Wid, salah. Oke, nah itu dia, seperti tadi ya saya contoh itu Acer, dan itu harus memenuhi kebutuhan dari konsumen. Misalnya kayak Mbak itu mau beli laptop, mungkin Mbaknya pengennya, aku pengen beli laptop yang hard disknya besar, aku pengen beli laptop yang gigahertznya cepat, yang bisa cepat processingnya biar bisa buka apapun cepat, aku pengen laptop yang slim. Nah, itu kan kebutuhan konsumen itu berbeda-beda, kemauan konsumen itu berbeda-beda. Atau ada yang bagi yang wanita, saya butuh laptop yang lebih girly, yang warnanya ada warna pink, warna hijau, gitu-gitu. Nah, hal seperti itu yang harus bisa dibaca oleh namanya suatu perusahaan. Nah, kemudian teknologinya pun selain desainnya juga yang dipentingkan, juga teknologinya harus bagus. Karena setiap tahunnya, bahkan nggak usah setiap tahun, setiap harinya akan ada yang namanya perubahan teknologi. Oke, bisa diterima. Kemudian ada yang namanya lingkungan khusus. Lingkungan khusus itu adalah elemen lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, elemen lingkungan secara langsung itu di dalamnya ada pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintah, dan serikat kerja. Itu sudah kita sebutkan tadi. Sebenarnya sisi lain dari elemen ini hampir sama dengan elemen eksternal dan internal, cuman pembagiannya saja yang dijadikan satu. Nah, seperti lingkungan khusus ini kan sudah kita bahas tadi, seperti pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintah, dan serikat kerja. Oke, manajemen kelas. Ya, ini siapa lagi nih namanya? Boleh diinformasikan namanya yang baru masuk manajemen kelas, nama asli beserta nama panggilannya. Manajemen kelas, nama asli dan nama panggilannya. Sebelum saya lanjutkan, sambil teman-teman istirahat, teman-teman boleh loh sambil minum teh, minum kopi, minum susu, atau sambil ngemil, nggak apa-apa. Kita santai di sini biar teman-teman juga ngerasa nggak bosan sambil kita berinteraksi. Oh, Mustang. Oke, Mas Mustang. Siap. Mas Mustang. Oke ya, hari ini banyak sekali yang hadir, saya cukup senang, bahkan sangat senang. Iya sama Mbak Isna, saya juga mumet, kadang-kadang bingung antara nama asli nama Facebooknya. Nanti saya minta data dari Mbak Isna saja, kan Mbak Isna sudah menulis dengan rapi, dia saya tinggal terima.
Maaf ya Mbak Isna kalau bisa saya enaknya saja. Iya emang. Oke, sudah diminum tehnya? Sambil minum teh atau sambil minum kopi, jus, susu, atau yang punya cemilan atau buah di sebelahnya sambil beristirahat biar nggak tegang otaknya karena kebanyakan belajar hari ini. Udah kenyang dan banjir. Oke, boleh Mbak Suci dikirim ke sini, mumpung dikirim ke Pitung supaya nggak kebanjiran di sana. Oh, Mbak Ian sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Atau mau kosong. Masalahnya jauh ya Mbak, nggak nyampe kalau dilempar Mbak. Konsisten penegak hukum. Jadi konsisten itu berarti ini ada pertanyaan dari Mbak Wati. Ya, Mbak Wati. Mbak, kalau konsisten penegak hukum itu apa ya Mbak? Konsisten itu berartinya tidak ada perubahan. Jadi berpegang teguh pada hukum. Nah, penegak hukum itu adalah orang yang membuat hukum atau undang-undang. Jadi seseorang yang konsisten pada hukum, seseorang yang berpegang teguh pada hukum seperti itu. Ini berkaitan dengan manajemen. Oh, Mas bagus di Kaohsiung. Deket Mas. Boleh dikirim makanan di Pingtung. Deket kan? Kalau dilempar nyampe mungkin Mas. Lucu-lucu ternyata mbak-mbak sama mas-masnya nih ya. Ya, kita bisa belajar sambil santai biar nggak tegang. Oke. Boleh. Siap. Oke, boleh dilanjut. Dilanjut ya. Nah, kemudian Mas Teng, kita sudah di slide 9 membahas tentang modul 2. Untuk yang sebelumnya, kita membahas tentang modul 1 lanjutan, kemudian juga ada modul 2 dari slide pertama. Nanti ketinggalannya Mas Teng dan teman-teman yang telat masuk bisa dilihat di YouTube. Dan saya harapkan juga sebelum permulaan kelas ini juga teman-teman sudah membaca, dan seperti juga target dari UT adalah belajar mandiri ya, mandiri dan menciptakan orang yang mandiri dan berprestasi. Nah, itu dia teman-teman juga harus belajar sendiri. Teman-teman harus bisa memanage dirinya sendiri antara pekerjaan dengan membacanya. Jadi saat tenternya sudah menjelaskan, teman-teman sudah mengetahui poin tidak sedikit. Karena di sini kita semua sama-sama belajar. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Oke? Sama-sama Mas Teng. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya juga manajemen kelas itu Mas Teng. Nama aslinya Mas Wastam. Gitu Mbak Isna. Ini Mas Putu kenapa tidak kedengaran suara dari tadi? Maksudnya chat boxnya tidak ada, biasanya aktif. Oh iya, perlu saya ingatkan juga kepada teman-teman, dalam kita tutor ini akan ada penilaian. Selain absennya teman-teman, juga ada penilaian keaktifan dari teman-teman. Jadi saya minta teman-teman untuk aktif. Jika ada pertanyaan dari saya atau teman-teman mau bertanya, dipersilahkan. Jika saya bisa jawab, saya akan membantu menjawab. Jika saya tidak bisa menjawab, kita akan pending untuk minggu depan, sama-sama kita diskusikan. Gak usah sungkan untuk bertanya, gak usah sungkan untuk menjawab. Kita di sini sama-sama belajar, gak ada yang salah, semuanya benar. Oke? Jadi gak usah malu dan gak usah takut ya. Oke, pinter semuanya. Lanjut. Selanjutnya adalah hubungan organisasi dengan lingkungan.
Nah, dalam hubungan organisasi dengan lingkungan ini, perusahaan menghadapi ketidakpastian lingkungan yang